Jadi kalau kita buka apotek, kita kan butuh modal yang besar, pasti butuh gaji pegawai, entah dari listrik, bayar air gitu kan. Kalau di HDI, Dwi senangnya apa? Ini modalnya kecil. Waktu itu Dwi join 110.000 ya, waktu 110.000 itu Dwi join, tapi dia udah dapat fasilitasnya semua, udah dapat ini ya, pegawai ada, listrik ada, fasilitas semua lengkap. Nah itu yang membuat Dwi, oh iya ya tergerak. Kenapa kok aku harus susah-susah buka apotek? Padahal ini semua sudah disiapkan dengan modal yang kecil banget gitu. Jadi nggak ada risiko ya dulu? Iya nggak ada risiko, minimal risiko. Minimal risiko. Tapi ini Koko langsung tanya dulu sebelum nanti ke Kevin ya, karena kita bisa langsung aja. Saat kamu dengan latar belakang seperti itu, terus pasti kan namanya orang tua, pasti juga mikir, kamu kok nggak suka apoteknya aja ataupun praktek aja dulu gitu kan pasti ada pemikiran seperti itu. Nah ini bagaimana cara Dwi itu ngomong meyakinkan orang tua itu bagaimana? Ya, bagaimana cara meyakinkan orang tua ya, apalagi kan dulu memang papa itu udah bilang ini, Dwi kamu setelah lulus kuliah kamu sudah ada nih apotek, sudah di ready nih kok, udah apoteknya udah ready, kamu tinggal buka apotek ya gitu ya. Dwi meyakinkan, Dwi bilang ini Papa, kasih pengertian. Jadi Pak, Dwi melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan. Nanti Papa lihat aja, kasih Dwi kesempatan. 1 tahun aja, dikasih 1 tahun kesempatan, benar-benar Dwi kerja di fight di sini bahwa kalau di HDI ini memang ada hasilnya gitu loh. Jadi benar-benar Dwi mengasih jangka waktu 1 tahun itu benar-benar tak kerjain sebaik mungkin gitu. Jadi untuk jadi bukti untuk orang tua juga. Oke, jadi kamu minta kesempatan ya ke orang tua ya bahwa saya ingin mengerjakan apa yang jadi keinginan saya dulu dan Papa bisa lihat hasilnya nanti gitu ya. Iya, benar banget Bu, gitu. Gitu ya. Oke, kalau Kevin bisa ini langsung mungkin sharing, kan saya dengar kamu juga punya orang tua, juga punya usaha. Iya. Ya, benar kok. Jadi kenapa enggak nerusin aja tuh? Nah itu, memang dulu Gavin sendiri punya orang tua yang backgroundnya usaha sendiri, yaitu pabrik plastik lah. Nah waktu itu memang Gavin sendiri sudah masuk di HDI dan juga melihat potensi yang di HDI ini lebih keren ya ketimbang yang di bisnis papa saya. Karena kenapa? Pertama, tiap bulannya papa harus mengeluarkan cost untuk karyawan, terus untuk listrik dan biaya maintenance yang lain gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung penghasilannya memang nggak terlalu banyak gitu, karena masih harus buat beli ini gitu. Iya. Untuk investmentnya ya, investment terus ditambah ya gitu ya. Terus kamu kok mutusin di HDI ini? Kenapa kok nggak cari yang lain aja? Kamu kan jadi butuh modal aja bisa. Jadi dulunya awal mula saya bergabung di sini ya jujur-jujuran itu karena sungkan karena diajak sama kakaknya pacar saya. Calon ipar. Gitu. Jebak calon ipar. Terus saya pertamanya saya dengerin ya karena sungkan ya saya dengerin lah. Jadi saya dengerin, tapi saya juga konsen juga tentang materi yang dia sampaikan. Itu pun 3 jam saya di presentasi gitu. Terus akhirnya saya sampai 3 jam. Iya benar. Terus 3 jam itu tapi saya menyerap apa yang beliau sampaikan. Jadi saya serap, oh ternyata ini bagus banget ya. Karena sebelumnya mama saya juga pernah ditawarin kayak multi level yang lain. Nah sistemnya itu selalu kayak nggak jelas gitu ya Bu. Jadi takut ini beneran atau enggak. Tapi ternyata seiring tak dengarkan itu ternyata bagus juga ya. Langsung besoknya ketemu Nugroho dan besoknya langsung mengikuti training dasar 5 training dasar itu gitu. Oh oke. Ketemu saya. Iya. Saya ini kayak hantu aja. tapi terlepas dari itu bukan masalah ketemu saya ini. Tapi yang menarik adalah teman-teman ini memastikan baik itu prospek atau rekan kerjanya untuk ikut ke sistem. Jadi istilahnya kan diajak ke pertemuan kan, baik Dwi, Kristo, Kevin kan karena ikut pertemuan itu kan yang akhirnya menjadi terbuka ya, dari sana.
Saya akan menanyakan dengan mempertegas dulu gitu ya. Doh, Kristo umur berapa? Juli ini 23 loh. Nah, Dwi 23. 23. 22. 22. Rekan-rekan, tahukah Anda mereka yang baru berusia 22-23 tahun ini seperti Kristo sudah mencapai peringkat Star Diamond. Dwi pun juga sudah mencapai peringkat Star Diamond Indonesia, dan bahkan David pun ini sebagai Diamond Leader, sebagai atlet mereka semua. Mereka bahkan sudah menerima royalty bonus, rekan-rekan. Luar biasa sekali. Ini milenial yang uangnya banyak semua. Yang saya dulu usia 22 tahun baru mulai ngerjain HDI. Kamu semua sudah di titik yang sangat luar biasa. Nah, rekan-rekan, saya mau tanya nih sekarang kepada kamu bertiga ya, dengan apa yang kamu sudah capai, apa yang kamu jalani sekarang, ya, kamu punya banyak teman kan, pasti kan, kamu punya banyak saudara, sahabat, teman. Nah, kira-kira saat melihat mereka sekarang hari ini, keadaan mereka, ada yang sudah bekerja, mungkin ada yang belum bekerja, kira-kira apa pendapat kamu hari ini dengan apa yang sudah kamu capai sekarang? Ya kalau menurut saya sih ya bersyukur banget sih kok, karena kan ya banyak teman-temanku itu yang mereka ada yang baru 3-4 bulan setelah wisuda baru dapat kerja. Itu pun setelah mereka apply itu bisa sampai 20 perusahaan lebih kok, dan yang terima cuma 1, dan itu pun tunggu waktu berapa lama, belum di interviewnya. Nah, dan kedua juga ya banyak juga teman-teman saya yang ya mereka jadiin bisnis orang tuanya loh, yang menurutku pribadi juga ya bukan bisnis yang terlalu besar juga. Ada juga yang bahkan ya menyimpang loh. Nah, menyimpang ya, ada yang jual kue, ada yang jual macam-macam lah kok. Ada yang malah ini ya jual kayak pernak-pernik juga ada. Jadi aneh-aneh kok. Jadi kesannya tuh, ya ini lucunya kok. Dulu mereka awalnya ngomong ke aku kan kok, kamu tuh ngapain ngerjain HDI gitu kan? Lalu HDI itu loh tentang kesehatan. Kita loh teknik mesin gitu ya. Kita teknik mesin gitu kan kok. Mesin. Iya. Sekarang, Nah sekarang jualan kue kok. Aneh kan? Nah begitu loh. Nah jadi kan ya kalau menurutku pribadi ya bersyukur banget sih kok bisa bahkan ya memulai bisnis ini pun dari sebelum lulus, yang mungkin sekarang malah bahkan teman-temanku susah ya nyari kerja, penghasilan pun juga nggak seberapa ya, tapi puji Tuhan di sini ya sudah lumayan lah kok ya gitu. nah jadi kalau yang itu tadi Kristo, sekarang kalau dari Dwi, gimana Dwi? Oke, kalau dari diri sendiri ya kemurahan Tuhan banget sih kok ya. Apa yang kita capai sekarang ini benar-benar ya ini kemurahan Tuhan. Jadi bukan dari kita sendiri, tapi karena berkat Tuhan ya, dari usahanya kita juga. Dulu waktu kalau yang udah dirasain sekarang, teman-teman sekarang itu yang ini ya, waktu work from home ini udah COVID, itu banyak dari mereka itu kok yang udah lulus, mereka malah buat hand sanitizer, jualan masker. Jadi benar-benar menyimpang nih dari jobnya mereka gitu. Mungkin kan. karena musiman kan? Iya. Mereka mikir ini musiman, aku bikin aja gitu ya, gitu kan? Iya. Tapi padahal sebetulnya menurut Koko itu nggak bisa selamanya ya. Artinya buktinya siklusnya sekarang juga sudah mulai turun kan gitu kan? Iya benar kok. Jadi mereka mungkin melihat oh nih momentumnya bagus nih jualan masker, semua jualan masker. Sama ya aku kayak dulu jualan es kepal ya. Es kepal, semua jual es kepal. Iya. Sama halnya kayak gini. Sekarang pada jualan ini ya, sibuk-sibuk pada jualan hand sanitizer, jualan masker, ya itu sih teman-teman banyak itu. Dan kalau teman-temannya Dwi ya kok, itu banyak mereka itu merasa sudah puas nih dengan gaji UMR. Jadi yang Dwi tahu kalau apoteker sendiri itu gajinya juga sama sih, UMR di atas dikit doang. Berapa Dwi kira-kira? Kurang lebih sih 4,5 sampai 5 itu gajinya fresh graduate apoteker. Nah, mereka tuh sudah senang banget kok. Itu udah tinggi loh, udah tinggi. Jadi teman-teman dia itu pada waktu itu udah tinggi. Ngapain sih kamu kerjain itu kan? Dulu teman-teman juga sempat ngejauhin ya. Kamu ngapain kerjaan itu? Kerjaan nggak jelas kayak gitu ya. Kerjaan orang-orang nggak jelas dia bilang gitu. Waktu itu teman-teman udah pada ngejauhin, udah macam dikucilin gitu ya, udah dikucilin. Tapi Dwi yakin dalam satu hal, oh ya,
kan ada pepatah galilah sumurmu sebelum kehausan. Jadi Dwi ngelakuin ini kok, Dwi ngelakuin curi start dulu. Jadi teman-teman masih pada main-main, masih pada ini yang ngerumpi-ngerumpi, senang gosip-gosip gitu, Dwi kerja. Jadi Dwi waktu ngerintis kuliah ini sambil ngerintis bisnis. Jadi ketika Dwi lulus, targetnya Dwi adalah apa? Aku lulus, gajiku harus lebih dari UMR. Bahkan bisa 2 kali, 3 kali lipat dari lebih dari UMR. Karena ini kan balik lagi ya, kalau dulu kan udah nge-target nih sama papa, Pak kasih waktu aku 1 tahun. Jadi bener-bener Dwi selama setahun itu nge-fight, bener-bener nawarin teman-teman, saudara, meskipun memang di situ ada penolakan tuh. Nah itu kan banyak teman-teman ngelakuin penolakan. Tapi puji Tuhannya ya, di saat pandemi COVID ini teman-teman itu banyak loh yang malah menyerahkan diri nih kok. Dulu yang ditawarin nolak, sekarang malah menyerahkan diri. Aku mau gabung, kamu jualan apa waktu itu? Madu apa nih? Jadi teman-teman tuh pada flashback dulu kan waktu kuliah, Dwi branding diri. Ini nih ya, suatu saat kamu kalau butuh madu, ingat aku. Jadi waktu kuliah, kalau mama papa kamu butuh madu, ingat aku ya gitu. Jadi udah nge-branding diri, ketika COVID ini teman-teman udah pada yang menyerahkan diri. Jadi ya itu kemurahan Tuhan banget sih. Yang diyakini adalah jangan pernah pantang menyerah. Jadi ketika ditolak orang, itu semua bukan berakhir. Malah kita bisa tunjukin ke teman-teman kalau bahwa kita tuh bisa berhasil gitu kan. Kadang orang-orang itu bisa melihat, ketika kamu berhasil, baru mereka ikutan gitu loh. Jadi bukti dulu ya jadi ya. Ya benar, jadi bukti dulu. Gitu. Oke. Jadi kadang orang mungkin nggak melihat ya teman-teman, melihat tuh proses kita di balik di belakangnya, sehingga mungkin hari ini dengan income kalau kamu puluhan juta per bulan, kadang orang tuh kan melihat kok kamu tuh enak gitu. Kadang mereka nggak tahu kan perjuangannya seperti apa. Gitu. Iya benar banget. Iya. Yang ini dan satu hal ya kok yang dulu Kristo ini ya, yang Kristo sering bilang nggak apa-apa, kamu jalin dulu, kamu bayar dulu, kita bayar harga dulu, nanti kita bersenang-senang kemudian gitu kan. Memang ada yang sesuatu yang harus dibayar dulu baru kita untuk mencapai suatu prestasi gitu. Susah terima itu. Biasanya pacarannya tiap hari senang-senang terus gitu ya. Sekarang ngomongnya bahasnya ade terus ya. Pertama kali yang benci ya sama Kristo ya. Dulu kayak apa sih ngomong ade terus ini. Sekarang malah kecanduan ya. Soalnya pengen upgrade diri kok. Kan biasanya kalau nongkrong kan, nah kan ya nongkrong kan di Surabaya. Ini kan mau nongkrong nanti itu di kapal pesiar gitu kok. Jadi yang mundur selangkah ya. Mundur selangkah tapi nanti setelah itu langsung loncat gitu loh. Majunya 1000 langkah ya. Tapi menarik karena kebanyakan kayak Dwi tadi ngomong, polanya itu terjadi sama ya teman-teman. Artinya pada saat sebelum kerja mereka terlena, mereka masih main-main. Setelah kerja pun mereka terlena lagi dengan gajinya. Polanya sama pasti selalu. Makanya sebetulnya salah satu aset buat kamu semua anak muda yang luar biasa ini menurut Koko pribadi itu bukan uang atau income, tapi your mindset. Mindset ini yang luar biasa. Yang ya pasti Koko sendiri pernah mengalami. Koko dapat itu dari mana? Ya dari Billionaires ini. Itu yang Koko rasakan. Kamu bisa seperti ini karena kamu menerima mindset itu dan kamu melakukannya. Oke. Nah ini makanya menurut Koko pribadi, kamu nggak boleh sombong, kamu nggak boleh terlena. Kamu justru hari ini punya tugas untuk bagaimana kamu bisa transfer mindset itu, ajakin rekan-rekan kamu, karena kan manusia itu kan selalu seeing is believing. Setelah melihat baru percaya. Kalau belum melihat kan belum percaya. Nah, gunakan pencapaianmu hari ini justru untuk open mind mereka, supaya mereka pada akhirnya nanti bisa menjadi sama seperti kamu saat ini. Seperti itu. Ya kalau Kevin sini sekarang, gimana? Kamu pandanganmu melihat teman-temanmu sekarang, ya atau saat dulu mereka mandang kamu kok di MLM, di ADI gitu ya. Ini sekarang kamu memandang mereka bagaimana? Ya pertama ya
kemurahan Tuhan juga ya, saya juga sudah di peringkat ini dan juga mencapai sekarang karena saya melihat teman-teman saya itu yang memang barusan lulus ini kok, memang sekarang start mencari pekerjaan dan mereka pun saya tanyain satu-satu, kebanyakan ngomongnya, oh ini aku susah ya nyari kerja, bahkan sekarang entah dia bikin makanan kayak nasi-nasi atau apapun, mereka sekarang mulai mencoba itu gitu. Dan menurut saya ya saya bukan ya gimana-gimana karena dulunya saya juga pernah menawarkan mereka, dia malah menghina aku. Saya dulu pernah, loh apa ini, kamu mau jual madu? Alah jual madu aja gitu. Terus dalam hati saya ya emang kenapa emang jual madu? Oh nggak dosa ya, selama nggak dosa katanya ya lakukan kan gitu. Yang penting halal ya. Iya gitu, soalnya ya pernah dulu saya lihat teman saya juga jual yang barang-barang yang memang nggak halal gitu ya. Jadi saya pun dalam hati saya langsung ngomong, wah nanti lihat aja nanti ketika kita ini saya sudah mencapai sesuatu nanti tak tunjukin gitu. Kemarahan positif kok berarti. Iya. Ya punya kemarahan positif dari dalam diri ya. Untuk buktikan ya. Iya. Iya. Terus gimana sekarang? Rata-rata teman-temanmu bagaimana kondisinya? Ada yang belum kerja? Ada yang belum lulus, ada yang barusan lulus. Belum lulus. Luar biasa. Nah, Kevin sekarang udah terima berapa? Perempuan sudah di angka 3